Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik selalu, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, gue akan membacakan cerita dari Gila saat melakukan pendakian ke Gunung Selamet. Tersesat di Pasar Goi. Ya, mungkin itu adalah judul yang pas untuk cerita kali ini. Dan bagaimanakah mereka bisa sampai tersesat dan masuk dalam dimensi Goi? Apakah mereka melanggar aturan main pendakian? Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subre, nyalain juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Perkenalkan, namaku Gila. Di suatu sore di warung kopi. Udah lama nih badan gak digerakin, Lang. Bikin agenda dong, ujar Anto memecah keheningan sore itu. Baru juga seminggu yang lalu turun dari Ciremai toh. Ya itu kan elu. Ayolah Lang. Anto kekeh memaksaku untuk membuat sebuah agenda pendakian. Memang, jika dia sudah punya kemauan, selalu saja harus terrealisasikan. Lu emang pengennya kemana sih, Tok? Mana aja bebas gue mah. Jauh ayo, deket juga ayo. Dan setelah lama berpikir, akhirnya kami pun sepakat untuk mendaki ke salah satu gunung yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Lu coba ajak yang lainnya deh, Tok, biar gak terlalu sepi. Siap. Sekarang juga langsung gue samperin nih satu-satu. Muka Anto terlihat sumringah dan bersemangat. Diteguknya sisa kopi sampai habis. Kemudian dia pergi meninggalkanku seorang diri. Seminggu pun berlalu. Malam itu kami semua berkumpul di rumahku untuk mempersiapkan semua perbekalan. Kami akan berangkat esok pagi dengan jumlah personil 4 orang, yaitu Anto, Omer, Uday, dan saya sendiri. Kami semua adalah teman satu kampung. Oke, semuanya sudah aman ya? Kita mau berangkat pakai apa ke terminal? Tanyaku pada ketiga temanku itu. Mengingat jarak dari kampungku ke terminal yang lumayan jauh dan kendaraan umum masih begitu jarak. Tenang geng, santai. Gua udah bilang Mang Dogol buat nganterin kita besok, ujar Anto membuat perasaan tenang pada kami semua. Cakep banget emang lu, Toh. Kagak rugi lu temenan sama gua. Kampret, kebalik woi. Aku dan Uday pun hanya tertawa menyaksikan tingkah mereka berdua. Memang hanya Antola yang paling tajir di antara kami semua. Orang tuanya adalah pengusaha toko bangunan yang begitu terpandang di kampung ini. Dan Mang Dogol adalah sopir yang bekerja di toko bangunan milik orang tuanya Anto. Sementara malam semakin larut, ketiga temanku ini sudah terlelap. Berbeda denganku. Entah kenapa malam ini aku merasakan gelisah. Hatiku begitu tak enak. Ya Tuhan, ada apa ini? Batinku penuh dengan tanda tanya. Aku pun langsung beranjak menuju kamar ibu. Ternyata beliau sedang melaksanakan sholat tahajud. Aku pun masuk dan menunggu beliau hingga selesai sholat. Kemudian ku ceritakan tentang kegelisahanku yang tak biasa ini kepadanya. Mending kamu batalkan sajalah, mumpung masih di sini, daripada nanti kalian kenapa-napa di sana. Tapi Bu, semuanya sudah terlanjur disiapkan. Nggak enak juga sama Anto dan juga yang lainnya kalau dibatalkan. Aku mencoba memberikan penjelasan. Semoga ini hanya perasaanku saja yang keliru. Aku tetap berangkat. Doakan saja ya Bu. Tanpa kamu minta pun ibu selalu melakukannya lah. Ya sudah, kalau kamu mau berangkat, hati-hati di sana. Selalu ingat Tuhan ya Leh. Kemudian senyum tipis tersungging di bibir ibu. Tapi aku merasa senyumannya seperti berbeda dari biasanya. Bangun, bangun.
"Hei anak muda, katanya mau pada berangkat. Gimana ini? Bangun, bangun!" Suara teriakan Mang Dogol mengagetkanku. Ternyata tadi semua hanya mimpi. "Jam berapa ini, Mang?" tanyaku pada Mang Dogol. "Jam 9. Ayo cepat." Buset, udah siang ternyata. Kami pun langsung bangun dengan segera. "Udah gak usah mandilah, cuci muka aja," celetuk Uda, dan kami pun menyetujuinya. Sebelum berangkat, kucium tangan ibu sembari meminta restu. "Aku berangkat ya Bu. Doakan semuanya lancar sampai pulang lagi ke rumah. Tanpa kamu minta pun ibu selalu melakukannya lah. Ya sudah, kalau kamu mau berangkat, hati-hati di sana. Selalu ingat Tuhan ya Leh." Iya Bu." Seketika aku pun teringat dengan ucapan ibu yang kudengar di dalam mimpi tadi. Kulihat wajahnya, namun senyuman aneh itu tidak ada. Sudahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Sementara mobil pick up yang kami tumpangi mulai melaju menembus jalanan perkampungan yang tak mulus, raut-raut wajah kebahagiaan terpancar dari ketiga temanku itu. "Akhirnya kita berangkat juga," ujar Anto yang ceria. Dan setelah kurang lebih 45 menit, akhirnya kami sampai di terminal. "Hati-hati ya kalian semua. Anto, kata ibu jangan lupa ngasih kabar," kata Mang Dogol mengingatkan. Dari kami semua hanya Anto sajalah yang punya handphone. Maklum dia anak orang kaya. "Mamang pamit dulu ya. Jangan lupa kalian, hati-hati." "Iya Mang." Kemudian kami langsung menuju bis jurusan Purbalingga dan segera mencari kursi yang masih kosong. Pukul 11 siang, akhirnya bus mulai bergerak meninggalkan kota Bandung. Bisingnya deru mesin menemani setiap obrolan kami. Tak jarang diiringi suara berdecit dari badan bis yang seolah ingin memberitahu kalau umurnya sudah tak muda lagi. Dan benar saja, saat memasuki daerah Ciamis, ternyata bis itu mogok. Segelas kopi yang kupesan pun sudah tinggal ampasnya. Entah berapa batang rokok yang sudah kubakar, namun bis ini masih saja ngada. Sudah 1 jam lebih para penumpang terlantar di pinggir jalan. Kami hanya bisa menunggu dan berdoa semoga sopir dan kernet bisa segera memperbaikinya. Tak banyak yang bisa dilakukan karena memang kami tak mengerti masalah seperti ini. Dan tak lama, kulihat sang kernet menyetop bis lain yang masih satu grup dengannya. Mungkin dia sedang meminta bantuan. "Bapak Ibu mohon maaf, pindah ke bis yang itu ya," ucap sang kernet sembari menunjuk bis tadi. Atuh lain ti tadi," celetuk salah seorang penumpang. Suara riuh dari para penumpang lain pun langsung mengudar. Ada yang ngomel tak jelas, ada yang senang, dan ada juga yang hanya senyum-senyum sendiri. "Tapi kita nggak bayar lagi kan Pak?" "Enggak Om, tinggal duduk manis aja sampai tujuan." Kami pun langsung memindahkan keril dari bagasi dan langsung naik. "Buset, duduk di mana ini?" Omet melontarkan pertanyaan yang entah ditunjukkan untuk siapa. Ternyata kondisi bis ini lumayan penuh. Rombongan transmigran dari bis yang mogok hampir setengahnya berdiri. Apa boleh buat, daripada harus menunggu bis mogok tadi tanpa kepastian, itu lebih sakit. Singkatnya, akhirnya pukul 8 malam kami tiba di desa kaki gunung yang akan kami daki. Suasana begitu sepi sekali. Kami tidak tahu letak basecamp pendakian berada di sebelah mana, karena dari kami semua belum ada yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Aku pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah warga dan menanyakan letak basecamp pendakian. Akhirnya kami diantarkan oleh warga tersebut menuju ke basecamp. Jaraknya ternyata lumayan dekat, mungkin hanya sekitar 200 meter saja. Setelah mengurus perizinan, malam ini kami langsung melakukan pendakian. Ya, trekking di malam hari memang sudah biasa bagi kami. Kami pun berjalan beriringan meniti perkebunan milik warga.
Sebelum akhirnya kami benar-benar masuk ke dalam hutan yang begitu lebat. Menurut informasi yang aku dapatkan dari pihak base camp, hari ini hanya ada 2 grup saja yang melakukan pendakian. Grup pertama beranggotakan 2 orang tadi naik sehabis Isya, dan kami adalah grup kedua. Selama perjalanan, kami isi dengan canda dan saling ejek supaya suasana tidak terlalu sepi. "Pos 2 bro," seru Anto yang berjalan paling depan memberitahu kami semua. "Loh, pos 1-nya di mana?" timpal Uday sembari mengarahkan senter ke sebuah pohon yang terdapat pelang penanda pos 2 ini. Ternyata kami melewatkan pos 1, mungkin karena pelang penanda pos 1 tidak terlihat. "Sebat dulu toh," Omet memberi instruksinya agar kami beristirahat. Aku pun mengeluarkan termos berisi kopi panas yang tadi kubuat di base camp dan beberapa snack untuk mengganti tenaga yang hilang dalam perjalanan tadi. "Met, si Mawar sejak kapan pindah ke situ?" "Mawar? Mawar siapa toh?" "Lah itu tetangga baru lu." "Wah anjir, sakti bener lu. Gua aja belum tahu siapa namanya, udah keduluan aja." Obrolan kami memang tidak jauh seputar perempuan. Semua kami bahas dari mulai si A sampai si E. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Anto mulai berjalan lagi di depan, diikuti oleh Ome, kemudian Uda, lalu aku yang berjalan paling belakang. Sembari berjalan, kami lanjut membahas si N sampai si Z. Suasana terasa sedikit ramai, meskipun hanya kami berempat saja yang ada di sini. Saat sedang asik larut dalam obrolan dan candaan, tiba-tiba Anto berhenti mendadak, membuat kepala kami yang berjalan di belakangnya beradu membentur Kerry yang ada di depan kami masing-masing. "Pos 2 lagi, Met," ucap Anto dengan nada pelan dan sedikit heran. Aku pun langsung mengarahkan senter ke arah pohon, dan benar saja, di pohon tersebut terdapat sebuah pelang yang bertuliskan pos 2. Apa mungkin yang tadi kita istirahat itu pos 1 toh? Soalnya kita kan gak nemuin pos 1. Setelah aku perhatikan sekeliling, ternyata tempat ini berbeda dengan tempat kami beristirahat tadi. Tapi yang membuat aku heran adalah pohon tempat pelang itu terpasang bentuknya sama persis dengan pohon yang ada di pos 2 sebelumnya. Entah ketiga temanku sadar atau tidak dengan hal ini. Bisa jadi deh, atau mungkin tadi pos 2 bayangan, ucapku supaya ketiga temanku tak berpikir yang aneh-aneh. "Ya udah lanjut aja toh." Kami pun kembali berjalan melanjutkan pendakian. Pembahasan tentang para wanita yang menjadi primadona masih berlanjut. Tapi kali ini aku tidak fokus dengan obrolan ketiga temanku itu. Berkali-kali aku menengok ke belakang karena merasa seperti ada yang berjalan di belakangku. Namun setiap ku tengok, ternyata tak ada siapa-siapa. Padahal dengan jelas aku mendengar suara hentakan langkah kaki yang berasal dari arah belakang. Sementara tanjakan demi tanjakan terus kami lalui hutan yang lebat dan pohon-pohon yang tinggi besar menemani langkah kami sepanjang jalur. Pos selanjutnya kok nggak sampai-sampai ya? Apa kita salah jalan? Tapi dari tadi gue ngikutin jalur setapak ini kok. Nggak lihat ada persimpangan atau jalur bercabang, timpal Anto. Kulihat jam tanganku, ternyata sudah hampir pukul 2 pagi. Berarti sudah sekitar 3 jam kami berjalan dari pos 2, tempat kami beristirahat tadi. Aneh juga pikirku. Menurut info yang kudapat, jarak dari pos 2 ke pos 3 normalnya berkisar 1,5 jam hingga 2 jam saja. Apa mungkin pelang penandanya tidak terlihat seperti saat melewati pos 1? Benar juga, ucapan Onat inilah yang paling logis menurutku. Dan belum sampai 5 menit beristirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini Anto menyuruhku untuk di posisi paling depan, kemudian diikuti olehnya, lalu Omet dan Uday di posisi paling belakang. Entah karena mulai merasa lelah, atau mungkin mereka sama sepertiku,
yang saat ini sedang memikirkan keanehan sepanjang perjalanan tadi. Kali ini suasana mulai sedikit kaku. Obrolan yang keluar dari kami hanya seperlunya saja. Semoga saja kami lekas sampai di pos selanjutnya. Toh aman? Aman. Matt aman? Aman. Dai aman. Ya, hanya itulah yang kulakukan berkali-kali untuk memastikan kondisi mereka baik-baik saja, sembari memperhatikan jalur dan pohon-pohon besar sebagai patokan. Dan di tempat istirahat terakhir tadi pun, aku sudah menancapkan ranting pohon sebagai tanda jikalau kami hanya berputar-putar saja di sini. Dalam heningnya suasana malam, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara gamelan. Perasaanku pun semakin yakin kalau ini ada yang tak beres. Aku pun mengecek lagi kondisi ketiga temanku dengan pertanyaan yang sama. Toh aman? Aman. Matt aman? Aman. Dai? Udah aman? Aku pun langsung menengok ke arah belakang. Dan ternyata Uday sudah tak ada. Matt, kemana Uday? Sumpah lang, gue gak tahu. Tadi masih ada di belakang gua, jawab Omet dengan penuh rasa heran. Kami pun sedikit berteriak memanggil-manggil nama Uda, tapi tak ada jawaban sama sekali. Gue coba ngecek ke bawah ya, kalian tunggu sini, ujarku sembari melepas carry. Jangan lama-lama lang. Iya lang, pinta Anto dan Omet seperti penuh kekhawatiran. Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 3 lebih. Ketemu gak ketemu, jam 4 gue balik lagi ke sini, kataku sembari bergegas berjalan mencari Uda. Dengan langkah yang cepat, aku menuruni menyusuri jalur pendakian ini, sembari sesekali memanggil nama Uda. Namun belum ada 1 menit aku meninggalkan Anto dan Omet, rasa terkejutku kembali bertambah ketika melewati sebuah turunan yang sedikit curam. Di sana, aku melihat sebuah ranting bercabang yang tadi kutancapkan sebagai tanda. Aku pun kembali lagi naik ke atas beberapa langkah. Dan benar saja, di tempatku berdiri ini, aku bisa melihat posisi Anto dan Omet dari cahaya senternya. Jaraknya tidak lebih dari 50 meter. Padahal tadi saat naik, sepertinya kami sudah berjalan sangat jauh meninggalkan tanjakan ini. Dan jika ini semua benar, berarti Uday hilang di antara tanjakan ini sampai di posisi Anto dan Omet saat ini berada. Apa mungkin Uday pergi kencing sebentar? Kemudian kuarahkan senter ke dalam hutan, sembari berharap menemukan Uday yang mungkin sedang kencing di sana. Namun saat kualihkan senter ke arah hutan sebelah kiri, astaga, mungkin itu yang sering disebut orang-orang sebagai kuntilanak. Aku pun langsung memalingkan wajah, sembari menunduk. Aku langsung berjalan menuju Anto dan Omet. Yang kulihat hanya jejak-jejak sepatu bekas kami yang tadi melewati jalan ini. Namun, tanpa sengaja, aku melihat ada jejak sepatu yang berbelok masuk ke arah hutan. Hah? Apakah mungkin itu jejak sepatu Uday? Gumamku dalam hati. Kemudian kupanggil Anto dan juga Omet, sembari terus berjalan mencari dan mengikuti jejak itu sampai masuk ke dalam hutan. Dan tidak begitu jauh, aku menemukan keril Uday yang ditinggalkan begitu saja. Rasa penasaranku semakin menjadi-jadi. Tekadku semakin kuat. Aku harus menemukan Uday secepat mungkin. Aku pun memberanikan diri untuk terus berjalan, meskipun seorang diri. Tapi, tiba-tiba suara gamelan yang tadi sempat hilang, kini kembali terdengar begitu jelas. Suara itu berasal dari dalam hutan ini. Rasa ciut pun kembali datang. Namun aku harus tetap pergi ke sana. Perasaanku mengatakan kalau Uday berada di sana. Ku baca doa-doa pendek yang ku hafal dan meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian kupaksakan kaki ini untuk melangkah mendekati sumber suara tersebut. Semakin jauh aku masuk ke dalam hutan, suara tersebut semakin terdengar jelas.
Bahkan kali ini diiringi dengan suara riuh dari orang-orang. Aku pun semakin penasaran ingin mengetahui semua ini. Namun, angin kencang tiba-tiba saja datang. Kemudian disusul dengan kabut yang begitu tebal. Suara-suara riuh itu pun kini seperti mendekat. Suara itu terdengar begitu nyata. Bulu kuduku pun berdiri semua. Seluruh tubuhku bergemetar, menahan rasa takut. Meskipun tidak melihat penampakan yang menyeramkan, tapi aku merasa suasananya begitu mencekam. Menyadari hal tersebut, akhirnya aku putuskan untuk kembali menemui Anto dan Ome. Namun, saat aku membalikan badan, astagfirullahaladzim, hutan yang barusan kulewati kini sudah tak ada, berubah menjadi sebuah tempat yang mirip seperti pasar. Kulihat banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang dan melakukan aktivitas jual beli. Aku pun mundur menjauhi pasar tersebut, tapi aku menabrak sesuatu. Ternyata aku menabrak sebuah meja milik salah satu pedagang. Kue-kue yang ia jual jatuh berantakan di tanah. Pedagang itu pun lalu melihatku dengan tatapan yang sedikit aneh. "Maaf Pak, saya tidak sengaja," kataku sembari ketakutan. "Nggak apa-apa nak, tapi bereskan lagi ya." "Iya Pak," jawabku sembari hendak membereskan barang dagangan itu. Namun, aku dibuat terdiam saat melihat lagi dagangan tersebut. "Kenapa? Ayo bereskan." Dengan bergemetar, aku memunguti satu persatu potongan tubuh manusia yang berserakan di hadapanku ini. Kemudian meletakkannya kembali di atas meja. Dan perutku pun langsung muak saat tanganku meraih jeroan tubuh manusia yang masih berlumuran darah. "Ngapain kamu di sini?" tanya bapak itu setelah aku selesai membereskan semua dagangannya. "Saya sedang mencari teman saya Pak." "Oh, nyari dia toh," ucap bapak itu seperti mengetahui udah. "Di mana dia sekarang Pak?" Kemudian tangan bapak itu menunjuk ke suatu arah. "Cari saja di sana. Itu juga kalau kamu sanggup." "Terima kasih Pak." Aku pun langsung berjalan menuju arah yang ditunjuk bapak tadi. Orang-orang yang kutemui di sini semuanya aneh. Mereka seperti sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Bahkan mereka seperti tak menyadari keberadaanku. Aku pun terus berjalan mengikuti petunjuk bapak tadi. Meskipun aku sendiri tak tahu harus kemana dan bagaimana. Karena tempat ini seperti tak ada ujungnya. Aku seperti jalan berputar-putar saja di tempat yang sama. Sejauh mata memandang, hanya pasar ini saja yang kulihat. Entah sudah berapa lama aku berjalan, jam di tanganku pun mendadak mati. Menurut perkiraanku, sudah hampir setengah hari lamanya aku menyusuri tempat ini. Rasa haus dan lapar pun mulai menggerogoti tubuhku. Kaki ini pun sudah terasa sangat lelah. Aku sudah hampir putus asa. Ku coba untuk bertanya pada orang-orang di sini, namun mereka tak merespon sedikit pun. Dan di tengah keputusasaanku, akhirnya aku memilih untuk berbalik arah, bermaksud untuk menemui pedagang yang tadi kutabrak dagangannya, karena hanya dialah yang bisa berinteraksi denganku ini. Kupaksakan kaki ini melangkah, meskipun sebenarnya aku sudah tak sanggup lagi. Dengan langkah yang gontak, tiba-tiba terbersit di pikiranku, bagaimana jika aku tak bisa keluar dari pasar goib ini? Bagaimana kondisi Anto dan Ome? Kondisi Uda? Air mataku pun menetes membayangkan wajah ibu. Teringat ucapan ibu saat di dalam mimpi kemari, yang menyuruhku untuk membatalkan pendakian ini. Ternyata mimpi yang kuanggap sebagai bunga tidur itu adalah sebuah pertanda. Aku pun mulai memaki diriku sendiri. Namun aku sadar, penyesalan tak akan menolongku keluar dari pasar sialan ini.
Kini kurasakan kaki ini sudah benar-benar tak sanggup untuk berjalan. Rasa haus dan lapar menambah tubuhku semakin kepayahan. Akhirnya tubuhku pun ambruk jatuh ke tanah. Aku hanya bisa memohon, jika memang aku harus mati di sini, biarkan jasadku dibawa pulang dan dimakamkan secara layak oleh keluargaku. Wajah ibu kembali hadir dalam bayanganku. Dalam kondisi seperti ini, rasanya ingin sekali aku memeluk dan menciumnya untuk yang terakhir kalinya. Tangisku pun semakin tak terbendung lagi. Kuputar semua memori tentangnya. Terakhir kali aku melihat wajah ibu saat pamit meminta restu untuk mendaki gunung ini. Aku berangkat ya Bu. Doakan semuanya lancar sampai pulang lagi ke rumah. Tanpa kamu minta pun ibu selalu melakukannya lah. Ya sudah kalau kamu mau berangkat. Hati-hati di sana. Selalu ingat Tuhan ya Le. Ya, ibu benar. Seharusnya dalam setiap langkah aku selalu mengingatnya. Bukan hanya di waktu azan dan sholat saja. Astaghfirullahaladzim. Hatiku berdebar kencang. Ampuni hambamu ini ya Allah. Selamatkanlah aku dan ketiga teman-temanku. Tak hentinya aku terus menyebut asma ilahi dalam hati ini. Dan harapan untuk keluar dari tempat ini pun seperti timbul kembali. Aku berdiri dan melangkah, mencari jalan keluar dari tempat ini. Aku harus menemukannya. Suara riuh pun perlahan-lahan berubah menjadi sunyi. Dari dalam kerumunan, kulihat seseorang tersenyum dan menghampiriku. Ayah, ucapku antara takut dan juga senang. Ya, beliau adalah almarhum ayahku. Sedang apa kamu Lang? Ayo cepat pulang. Tempatmu bukan di sini. Namun, orang-orang pun kini mulai melihat ke arah kami. Entah mereka sudah menyadari keberadaanku atau karena ayahku. Kulihat mereka saling berbisik satu sama lain. Kemudian tertawa licik. Kemudian ayah menuntunku. Hingga akhirnya kami sampai di sebuah gapura yang menjadi perbatasan antara hutan dan pasar ini. Ikuti jalur setapak itu dan jangan menoleh ke arah belakang sebelum kamu melewati 3 pohon besar yang berjejer di sebelah kanan. Ucap ayah sembari menunjuk jalan yang ada di depan. Teman Gilang gimana ya? Dia sudah aman. Ayo cepat pergi, kata ayah sembari memberiku 2 koin berwarna emas. Salam untuk ibu dan adik ya, ucapnya. Kemudian pergi meninggalkanku. Tunggu ya, kataku sembari berusaha mengejarnya. Tapi ayahku berjalan dengan begitu cepat. Dan dalam sekejap saja beliau telah hilang dari pandanganku. Kuperhatikan koin-koin yang ada di tanganku ini. Untuk apa benda ini? Aku pun menyimpannya ke dalam kantong celana. Kemudian berjalan masuk ke hutan dan terus mengikuti jalan setapak. Ku ingat selalu pesan ayah yang melarangku untuk menoleh ke arah belakang. Meskipun sebenarnya aku penasaran. Dan entah sudah berapa jauh aku berjalan, ketiga pohon besar itu masih belum terlihat. Suasana sepanjang jalan ini mirip dengan jalur pendakian yang tadi malam aku lewati. Sepertinya aku sudah kembali ke dunia nyata. Perasaanku pun sedikit lega. Iseng, aku menoleh ke belakang untuk memastikan kalau aku memang sudah benar-benar keluar dari pasar goib itu. Saat aku menoleh ke arah belakang, sial. Ternyata posisiku ini masih berada di gapura, perbatasan antara hutan dan pasar ini. Apa karena aku melanggar aturan yang disebutkan ayah tadi? Aku pun kembali lagi berjalan menyusuri jalan setapak. Kali ini aku harus teguh, jangan sampai menoleh ke belakang lagi sebelum melewati 3 pohon besar yang berjejer di sebelah kanan. Dalam hati ini,
Aku terus berdoa meminta pertolongan Allah. Hingga sampai akhirnya dari kejauhan aku melihat 3 pohon yang begitu besar. Mungkin ini pohon-pohon yang dimaksud oleh ayah. Sementara suara-suara riuh kembali terdengar di telingaku. Kali ini disertai suara seseorang yang memanggil namaku. Tapi aku terus saja berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Aku tidak lagi ingin tahu apa yang ada di belakang sana. Kemudian kurogoh 2 koin pemberian ayah tadi. Lalu kubuang tepat di depan pohon itu. Ajaibnya, setelah aku melewati pohon tersebut, aku melihat tanjakan yang terdapat sebuah ranting bercabang yang kutancapkan tadi malam. Aku pun mulai tersenyum. Berarti tempat Anto dan Omet sudah terjauh lagi. Buru-buru aku berjalan menuju tempat Anto dan Omet, karena tadi aku berjanji hanya pergi 1 jam saja. Kulihat mereka bertiga sedang tertidur pulas. Syukurlah, ternyata Uday juga sudah ada. Tok, Met, Dai, bangun-bangun. Ucapku sembari menggoyangkan tubuh mereka. Jam berapa ini, Lang? Tanya Ome. Aku pun refleks melihat jam di tanganku. Jam 5. Ucapku sembari sedikit heran karena jam ini kembali menyala. Ternyata aku berada di pasar itu hanya 2 jam saja. Padahal tadi aku merasa begitu lama. Lumayan juga kita tidur ya. Lu balik ke sini jam berapa, Lang? Tanya Anto. Ternyata mereka langsung tertidur tak lama setelah ku tinggalkan. Pantas saja saat ku panggil mereka tidak menjawab. Emang habis dari mana, Lang? Tanya Uday dengan polosnya, seolah ia memang tak sadar dengan kejadian tadi. Harusnya kita yang nanya. Lu dari mana tadi? Nggak kemana-mana gua. Cuma beli kue doang di. Mulut Uday pun terhenti. Tangannya menunjuk ke arah hutan. Kalau ngomong yang bener lu, Day. Mana ada yang jualan di sini? Ucap Omet sedikit emosi. Berkali-kali Uday mengarahkan senter ke dalam hutan itu. Dan memang tak ada apa-apa selain semak dan pohon-pohon. Beneran, Met. Tadi gue beli kue buat cemilan kita. Ucap Uday serius sembari mengeluarkan bungkusan kotak yang terbuat dari anyaman bambu. Astagfirullahaladzim. Kami semua terkejut saat ku buka kotak bambu itu. Ternyata isinya adalah daging yang sudah membusuk dan dipenuhi oleh belatu. Aku pun langsung teringat potongan tubuh manusia yang dijual pedagang di pasar itu. Aku kembali muak mengingat jeroan manusia yang kubereskan di sana. Kulihat di bagian baju yang kupakai untuk membersihkan tanganku, ternyata masih ada bekas darah itu. Lalu ku bawa kotak itu ke arah hutan yang Uday tunjuk dan langsung membuangnya jauh-jauh. Gimana nih? Nggak bakal bener ini mah. Iya, kita turun aja. Dan tanpa babi bu lagi, kami langsung turun menuju base camp. Singkatnya setelah kami sampai di base camp. Udah turun, Mas. Gimana di puncak? Cerah. Sapa penjaga base camp saat kami tiba. Kami cuma sampai pos 2 aja, Mas. Jawab Anto sembari senyum-senyum. Masnya bisa aja. Masa 3 hari cuma sampai pos 2 aja? Hah? 3 hari? Kami berempat pun langsung saling pandang. Ternyata sudah 3 hari lamanya kami berada di dalam hutan gunung tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Aku tak mengerti dengan semua ini. Bukankah baru semalam kami mendaki? Kemudian kusuruh Anto mengecek tanggal di kalender handphonenya. Dan ternyata benar, sudah 3 hari dari tanggal keberangkatan kami. Kemudian kuceritakan pengalamanku kepada yang lainnya saat tersesat di pasar Goi. Ya sudah, gak apa-apa. Yang penting kalian selamat. Lain kali perbanyak doa jika ingin melakukan aktivitas pendakian, ucap penjaga base camp. Kemudian setelah mengisi perut dan sedikit bersih-bersih, kami pun kembali ke Bandung.
Kemudian dijemput oleh Mang Dogol di terminal dan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Sekian cerita dari saya saat tersesat di pasar goib Gunung Slamet. Sampai saat ini saya sendiri pun masih belum tahu kenapa saya bisa disesatkan ke dimensi lain. Tapi yang jelas, dimanapun kita berada, berhati-hatilah dan selalu ingat Tuhan. Karena hanya Dialah sebaik-baik tempat berlindung dan sebaik-baiknya memohon pertolongan. Saya pamit, terima kasih sudah mendengarkan. Salam Lestari.